del niño Jesús. Seguro que hasta rezó en silencio, pero sus ojos cada vez más hinchados, más cansados, se cerraban y tardaba más para volver a abrirse. Omaira se estaba rindiendo. Gunung berapi Nevado del Ruiz, Kolombia meletus. Kaki Omaira tertekuk dan terperangkap. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. So di video kali ini aku bakalan bawain cuma Rita Cus, mari kita bercerita. Yang kali ini aku akan menceritakan kisah pilu yang dialami oleh Omaira Sanchez. Saja ke ceritanya, cekidot. Sebelum masuk ke ceritanya, aku akan menceritakan siapa Omaira dan sedikit latar belakang dan keluarganya. Omaira Sanchez adalah seorang gadis Kolombia yang terjebak dan terbunuh oleh longsor dan reruntuhan ketika 13 tahun. Tanah longsor itu disebabkan oleh gunung berapi Nevado del Ruiz Armero Tolima pada tahun 1985. Dan Omaira lahir pada tanggal 28 Agustus 1972 Armero, Kolombia. Omaira tinggal di Provinsi Santander bersama orang tuanya, Alvaro Enrique, seorang penjual beras, dan bibinya yang bernama Maria Adelia Garza. 11 November tahun 1985, Gunung berapi Nevado del Ruiz, Kolombia meletus setelah 69 tahun tak meletus. Meski sudah mendapati peringatan 2 bulan sebelum terjadi bencana, pemerintah gagal mengevakuasi dan melindungi warga dari semua desa yang terdampak erupsi. Yang paling parah adalah kota Armero, di mana letusan itu menewaskan lebih dari 20.000 orang dari populasi 29.000. Wabah fatal terjadi pada pukul 9 malam waktu setempat ketika gunung berapi mulai mengeluarkan campuran abu panas dan lava yang agresif. Tapi bukan lava yang merenggut nyawa banyak orang, melainkan laharnya. Ketika gunung berapi del Ruiz meletuskan lava, ia melepaskan gletser salju yang meleleh. Jadi, Gunung Nevado del Ruiz ini adalah salah satu gunung bersalju yang diakibatkan kalau misalkan meletus itu akan mengeluarkan air karena melelehnya es yang ada di gunung itu. Air kemudian mengalir ke bawah gunung Merapi, membawa batu dan tanah tepi sungai. Air dan lumpur vulkanik itu tidak diketahui. Lumpur vulkanik itu diketahui sebagai lahar. Lahar berlari ke desa-desa dengan kecepatan yang sangat tinggi, diperkirakan mencapai 13 mil per jam, memungut pohon mobil yang ia temui selama perjalanan menuju pemukiman warga. Salah satu arus laharnya capai kota Armero di Tolima, menghapusnya dari peta sambil membunuh 70% penduduknya. Peristiwa dahsyat itu ditandai sebagai tragedi Armero. Singkat cerita, pada malam ketika lahar hantam Armero, Omaira tengah berada di rumahnya bersama ayah, saudara laki-lakinya, dan bibinya juga. Sementara ibunya tidak ada di rumah. Ibunya sedang ada bisnis di Bogota. Ketika malam telah menyelimuti kota Armero, mendadak mereka terbangun ketika semburan vulkanik menghantam rumah mereka dan Omaira tertangkap di bawah reruntuhan rumahnya. Beberapa jam kemudian, tim SAR, penyelamat, dan sukarelawan telah berada di tempat kejadian. Mereka melihat melalui reruntuhan Kak Omaira berhasil mengulur-ngulurkan tangannya atas air, menandakan bahwa dia masih hidup dan ada di bawah sana. Tim penyelamat langsung bergegas membantunya, tetapi menyadari situasi yang tidak menguntungkan alami oleh gadis malang itu. Omaira tidak bisa bergerak atau menggerakkan dari pinggang ke atas. Tim penyelamat tidak mungkin bisa
membebaskan tubuhnya tanpa mematahkan kakinya. Para relawan mengangkat tubuh bagian atas Omaira banyak mungkin. Kemudian mereka menempelkan kayu di sekelilingnya untuk pegang oleh gadis itu dan memberikan ban untuk menutupi tubuhnya agar dia tetap mengapung. Ketika para penyelam tiba di lokasi, mereka menemui apa yang ditakuti semua orang. Kaki Omaira tertekuk dan terperangkap di bawah dinding bata rumahnya. Sementara bibinya yang tenggelam masih memegang kakinya Omaira. Selama seluruh proses evakuasi dilakukan, Omaira dengan semangat bernyanyi untuk penalis Jerman. Santa Maria Bergan sembari menjawab pertanyaan yang diwawancarai. Makan permen dan minum soda. Kelelahan yang dahsyat melemahkan dirinya. Pada hari ketiganya, gadis kecil itu mulai hilang kesadaran dan berhalusinasi. Omaira berkata kepada wartawan, "Saya tidak ingin terlambat sekolah." Dan dia juga menyebutkan bahwa dia hari ini ada ulangan matematika. Selain itu, terendam dalam air yang lama dan tekanan puing-puing menyebabkan mata Omaira merah. Semakin lama semakin tampak menghitam. Sebelum Omaira meninggal akibat kelelahan yang hebat, para sukarelawan, terutama petugas pemadam kebakaran, mencoba mencongkel dan mengangkat gadis kecil itu. Pada saat mereka mencoba mengangkat gadis kecil itu dengan tali, jadi Omaira Sanchez itu terhimpit oleh batu bata rumahnya, dan di bawahnya itu ada bibinya yang sedang memegang kakinya. Saat mereka mencoba untuk mengangkat tubuh bibinya dengan tali yang tergantung di helikopter, mereka hanya bisa membebaskan beberapa inci tubuh Omaira. Ia benar-benar tidak bisa diselamatkan. Fotografer Frank Fournier yang mengambil foto Omaira Sanchez tiba di lokasi hanya beberapa jam sebelum gadis itu meninggal. Fotonya itu diberi nama World Press Photo of the Year. Publisitas yang menggambarkan kegagalan pemerintah Kolombia. Omaira Sanchez dinyatakan tewas pada pukul 9.45 pagi, tanggal 17 November 1985, waktu Kolombia. Kondisi yang masih terhimpit di antara reruntuhan, hanya bisa melihat Omaira menangis karena siapa sih yang tega melihat anaknya meninggal di depan mata seperti itu, meninggal dalam keadaan yang pilu, tidak bisa diselamatkan, dan membiarkan anaknya meninggal itu sulit pasti buat ibunya. So, itu saja cerita atau kisah pilu dari Omaira Sanchez. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, see you next video. Mwah.